Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020 dengan tema Separuh Ketaatan Berarti Tidak Taat. Firman Tuhan terambil dari Matius 19 ayat 16-26 berkata demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Terjemahan Alkitab versi The Message menuliskan Matius 19 ayat 22 demikian. Itulah hal terakhir yang diharapkan pemuda itu untuk didengar. Ia pun kecewa lalu pergi. Ia menggenggam terlalu erat banyak hal dan tidak mampu melepaskannya. Orang muda itu tidak menduga jawaban yang diberikan Yesus. Ia datang dengan pertanyaan bagaimana mendapatkan hidup yang kekal, namun ia tidak sanggup untuk hal itu jikalau harus melepaskan hal lain yang amat berharga baginya. Untuk menggenggam sesuatu yang baru, kita harus membuka tangan dan melepaskan yang lama dari genggaman. Tentu saja Yesus tidak perintahkan semua orang pada masa itu untuk menjual segala miliknya, memberikan kepada orang miskin lalu mengikuti Yesus. Dia mengatakan secara khusus kepada orang muda kaya raya dalam perikop itu. Alasannya jelas, sekalipun orang muda itu taat melakukan semua perintah hukum Taurat, tetapi hatinya tidak melekat kepada Allah melainkan kepada harta miliknya. Itulah sebabnya Yesus memintanya melepaskan semua itu agar hatinya kembali kepada Tuhan. Sayangnya hatinya terlalu melekat pada harta duniawi yang mudah hilang sehingga ia kehilangan harta surgawi yang kekal. Ia pergi dengan hati yang kecewa. Tetapi tentu saja Yesus melihatnya pergi dengan hati yang jauh lebih kecewa karena pilihan orang muda itu keliru. Ia taat kepada Allah namun tidak taat sepenuhnya. Ketaatan setengah-setengah adalah ketidaktaatan. Ya, setengah taat adalah sama dengan tidak taat. Tuhan menuntut ketaatan penuh dari kita anak-anaknya. Memang tidak mudah untuk menaati kehendak Tuhan, apalagi jikalau hal itu mengurangi kesenangan kita, menimbulkan rasa sakit, atau mewajibkan kita melakukan lebih daripada yang kita mau. Orang bilang tidak mungkin bisa menaati Tuhan sepenuhnya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, memang tidak mungkin jika kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi segala hal di dalam dunia ini mungkin jikalau kamu percaya kepada Tuhan yang melakukannya. Renungkanlah dalam hal apa saudara berhasil taat kepada Tuhan selama ini. Bersyukurlah untuk hal itu, dan dalam hal apa saudara kurang taat atau sedang berjuang untuk taat. Mohonlah pertolongan Roh Kudus. Dalam hal apa saudara sering kali tidak taat, akuilah dan mohon pengampunan Tuhan. Melalui perenungan hari ini kita bersama-sama belajar, ketaatan setengah-setengah adalah ketidaktaatan.